Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin berdoa langsung Ibu pimpin, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Bagus, jadi semua hadir ya pada pertemuan kita pada hari ini. Baik, jadi pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas yaitu mengenai rangka aksial. Nah, khususnya pada rangka tubuh manusia. Nah, jadi diharapkan pada pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami pengertian rangka aksial itu sendiri dan kemudian juga dapat mengetahui jenis tulang yang termasuk dalam rangka aksial itu sendiri. Nah, jadi apakah anak-anak tahu komponen yang menunjang adanya pergerakan itu apa? Tulang, Bu. Ya, bagus sekali, Andi. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, nah, apakah anak-anak tahu rangka apa yang termasuk dalam tulang manusia? Nah, jadi pada rangka tersebut, berapa jumlah tulangnya tersebut? Saya, Ibu. Ya, silahkan untuk Nak Febri. Jadi, umur tubuh manusia itu terdiri dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk berukurannya. Ya, betul sekali Nak Febri, terima kasih. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Nak Febri bahwa pada manusia dewasa itu tersusun atas 266 tulang. Nah, namun pada sekitar 270 tulang itu akan mengalami penyambungan. Nah, sehingga tulang-tulang tersebut itu juga tersusun dari atas tulang keras dan juga tersusun dari tulang rawan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada yang bisa menyebutkan fungsi dari rangka itu sendiri apa saja? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan Kak Putri. Ya, jadi seingat saya itu fungsi dari rangka itu yang pertama memberikan bentuk dan postur tubuh, kemudian sebagai pelindung organnya lunak, yang terakhir itu sebagai penyangga berat badan, Ibu. Bagus sekali Nak Putri, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Nak Putri. Ya, jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Nak Putri, selain itu pada rangka juga berfungsi yaitu sebagai yang pertama tempat melekatnya otot-otot rangka. Nah, kemudian juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral dan juga sebagai tempat penyimpanan energi yaitu pada simpanan lemak yaitu khususnya di sumsum kuning. Kemudian selanjutnya pada fungsi imunologis ini yaitu juga dapat menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Misalnya yaitu pada limfosit B yang dapat menghasilkan antibodi dan juga limfosit T juga dapat membantu pertahanan yaitu terhadap infeksi. Nah, selanjutnya apakah ada yang tahu tulang jenis apa yang termasuk dalam rangka aksial? Baik, jadi Ibu akan tunjuk untuk Nak Gita, bisa membantu Ibu untuk menjawab yaitu mengenai tulang yang termasuk pada rangka aksial. Ibu, mohon maaf sebelumnya konsentrasinya jadi sedikit macet tadi. Jadi untuk yang termasuk dalam tulang aksial itu ada tulang tengkorak, tulang telinga, dan tulang hyoid, Ibu.
Baik, terima kasih Nak Gita atas jawabannya. Kemudian, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Nak Gita? Saya Ibu. Inggih, silakan Nak Liza. Baik Ibu, mohon izin untuk menjawab dari jawaban kita tadi. Saya ingin menambahkan yaitu terdapat di tulang belakang Ibu. Ya Ibu. Nggih, terima kasih. Jadi benar sekali yang dipaparkan oleh Nak Gita dan juga oleh Nak Liza. Kemudian jadi pada tulang itu sendiri, yang pertama yaitu pada tulang tengkorak. Nah, jadi tulang tengkorak ini berjumlah 22 buah. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi yaitu pada otak, kemudian juga pada organ pendengaran. Kemudian pada tulang telinga ini juga berukuran kecil dan juga berfungsi untuk yaitu menerima dan mentransmisikan impuls suara. Nah, kemudian untuk tulang belakang ini tersusun dari 26 ruas. Dan yang terakhir yaitu untuk tulang dada dan tulang rusuk ini, tulang ini juga berfungsi untuk melindungi organ yaitu contohnya pada paru-paru dan kemudian pada jantung. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi anak yaitu menjadi 2 kelompok. Nah, jadi sebelum kita menuju ke diskusi pada kelompok ini, Ibu memberikan waktu untuk anak apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi untuk kelompoknya Ibu akan membagi menjadi 2, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk kelompok 1 ini akan mendiskusikan tentang fungsi dari masing-masing tulang. Dan untuk kelompok 2 yaitu mendiskusikan mengenai jumlah pada masing-masing tulang. Jadi Ibu berikan anak waktu 3 menit untuk mendiskusikannya. Baik, karena waktunya Ibu rasa sudah cukup, jadi Ibu meminta bantuan untuk masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Ya, Nak Ovi, silahkan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu mengenai tulang tengkorak. Tulang tengkorak kan dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kranial dan juga tulang facial. Tulang kranial ini atau tulang tempurung kepala dan juga tulang facial atau tulang wajah. Tulang kranial membentuk tempurung tulang kepala, sedangkan tulang facial membentuk memberi bentuk mata, hidung, pipi dan juga rahang. Kemudian adapun fungsi dari tulang belakang, diantaranya yang pertama sebagai menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, kemudian yang kedua melindungi organ dalam tubuh, tulang dada dan rusuk yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan juga jantung, tulang dada berbentuk pipi dan juga lebar, serta berhubungan dengan tulang rusuk yang melalui sambungan dari tulang rawan. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Ovi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya Ibu minta bantuan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil materinya. Mohon izin Bu. Ya, Nak Rina, silahkan. Sebelumnya mohon maaf karena off cam Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, tulang tengkorak ini berjumlah 22 buah. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, organ penglihatan. Tulang telinga dalam berjumlah 3 pasang, yaitu 1 pasang tulang malleus, 1 pasang tulang incus, dan 1 pasang tulang stapes. Tulang belakang ini tersusun dari 26 ruas,
yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membentuk. Tulang rusuk ini berjumlah 12 pasang di sebelah kiri dan kanan. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat bagus sekali. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, jadi selanjutnya mohon izin Ibu akan men-share terkait video. Impian kita akan penemuan teknologi futuristik terkadang membuat kita melupakan struktur paling maju dan kompleks di dunia. Tubuh manusia masih ada lautan pengetahuan yang masih belum diketahui tentang tubuh kita. Tetapi, kemajuan besar dalam teknologi medis memberi kita banyak hal yang belum diputuskan dari sistem yang menakjubkan ini. Tubuh kita dibangun di sekitar kerangka yang sangat kuat namun fleksibel yang melindungi organ kita dan memberikan dukungan pada otot dan gerakan mereka. Ada 206 tulang dalam kerangka manusia dewasa, dengan tulang terbesar berada di kaki, dan sementara yang terkecil ditemukan di jari tangan dan kaki kita. Manusia sangat kuat, tetapi juga sangat ringan. Para ilmuwan telah menentukan bahwa mereka memiliki rasio kekuatan terhadap berat lebih tinggi daripada titanium atau bahan lain yang dikenal di bumi. Rahasia dari kekuatan cahaya ini adalah bahwa bagian dalam tulang kita terdiri dari kisi sel berdinding tipis yang terbuat dari kalsium dan fosfor. Komposisi tulang hidup memungkinkan mereka tidak hanya ringan dan kuat, tetapi juga fleksibel. Tulang rusuk kita dapat menekuk beberapa sentimeter ketika terkena dampak, sementara tulang kaki kita dapat mendukung hingga 1 ton penuh tekanan tanpa patah, tetapi tulang kita memiliki fungsi khusus selain membawa tubuh kita dan melindungi organ kita di dalam tulang yang lebih besar. Sel-sel ini dapat menghasilkan sekitar 500 miliar sel darah per hari, menjaga sistem peredaran darah yang dipasok dengan sel-sel segar dalam sel-sel darurat. Bagian tubuh membutuhkan kalsium tambahan seperti dalam kasus patah tulang. Maka, tulang melepaskan jumlah yang dibutuhkan ke dalam aliran darah. Tetapi, kualitas tulang yang benar-benar luar biasa adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik individu, tergantung pada stres yang mereka terima di bagian tubuh tertentu. Seorang pelari akan mengembangkan tulang kaki yang sangat kuat, sementara seorang pemain tenis akan berkembang lebih besar di lengan, memegang raket, dan itu anatomi yang luar biasa bersinar terang di bintang-bintang galaksi sains. Tulang manusia tersusun atas, cranium, scapula, clavicula, humerus, radius, carpal, ulna, phalanx, metacarpal, rusuk, vertebrae, pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, dan Baik, jadi sekian video yang Ibu tampilkan tadi. Selain itu juga nanti anak-anak dapat mengakses video lainnya untuk menambah pengetahuan dan dalam proses pembelajaran anak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan
untuk yang bisa kan ini terkait tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada yang bisa menjelaskan tulang rusuk berjumlah berapa pasang? Iya, sekarang? 12 pasang. Benar. Terima kasih Kak Siska atas jawabannya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini Ibu rasa cukup. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tes esai. Anak bisa mengumpulkan tugas ini melalui grup WA. Dan selanjutnya Ibu juga di sana sudah melampirkan terkait LKS. Jadi nanti anak-anak bisa mengerjakannya dan Ibu tunggu jawabannya di grup WA. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akhiri pertemuan kita dengan selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman apabila ada masukan dan saran dipersilahkan. Baik, mohon izin. Untuk penampilan restu hari ini itu secara keseluruhan udah baik. Dimulai dari segi variasi dalam mengajar itu suara itu dari intonasi sudah bagus, jelas juga. Kemudian nada suaranya itu juga sudah jelas. Tadi juga sudah menampilkan media pembelajaran pendukung sebagai variasi, yaitu berupa video. Itu juga sudah bagus. Waktu mungkin ada di catatan saya itu waktunya 16 menit. Mungkin ada lebih sedikit karena memang tadi ada sedikit kendala dalam share video. Kemudian kalau tadi saya belum mendengar komponen restu menyampaikan atau memusatkan suatu materi, misalkan ya perhatikan dengan baik gitu atau dengarkan dengan baik. Nah, mungkin atau dari saya karena tadi juga sempat macet di saya, mungkin itu belum terdengar di sini, jadi itu saya belum dengar. Kemudian pola interaksi guru dengan siswa juga sudah bagus. Tadi juga sudah ada yang jawab, kemudian restu juga bertanya sudah. Kemudian tadi juga saya belum mendengar ada yang menyimpulkan. Ya restu ya, belum disimpulkan pembelajarannya. Jadi itu saja dari saya. Secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih.